Orang kaya ini sedang mengemudi lalu tiba-tiba hampir menabrak gadis ini. Untung masih sempat menginjak rem dan Barry di tangannya jatuh. Wanita ini tiba-tiba terkejut. Apa yang akan terjadi? Laki-laki yang baru turun dari mobil bertanya kepadanya. Apakah kamu tidak punya mata? Dia tidak ingin kalah tetapi memarahinya dan menantangnya. Kepribadian bocah ini sama seperti ibunya. Pria ini tidak tahu bahwa gadis ini adalah anak pacarnya 5 tahun yang lalu. Saya tidak ingin berdebat dengan anak-anak. Lalu dia pergi dan meninggalkan bocah ini sendirian. Dia khawatir dengan bocah ini dan terpaksa untuk memintanya masuk ke dalam mobil. Tapi dia masih ingin memetik buah beri. Dia masih ada pertemuan penting. Tetapi masih berusaha untuk duduk dan menunggu bocah itu selama 20 menit. Lewat percakapan dalam perjalanan pulang, bocah itu bilang kalau ayahnya sibuk dan dia belum pernah kembali. Ketika saya membawanya pulang, dia bahkan meminta saya untuk melepaskan sabuk pengaman dan membantunya membuka pintu. Aku tidak menyangka jenderal hebat sepertimu bisa melayani dengan pengabdian seperti itu. Melihat bahwa putriku kembali, Eda akhirnya bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Dia langsung memberitahu ibunya. Pria inilah yang membawanya pulang. Memutar kepala untuk melihat, tetapi masih tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas. Kemudian dia segera mengajarkan putrinya bahwa jangan pernah naik mobil orang asing sembarangan. Setelah urusannya selesai mereka akhirnya berpisah. Mungkin hari ini akan menjadi pertemuan yang paling tak terlupakan. Saat berjalan untuk bersiap kembali, ia tak sengaja menoleh dan melihat bayangan yang tak asing lagi. Aku benar-benar tidak berani mempercayai mataku. Masih berpikir aku berhalusinasi. Setelah berkali-kali saya berbalik untuk mengonfirmasinya. Apakah orang itu selalu ingin kau lewatkan? Sampai mata itu berbalik kepadamu. Dia semakin yakin bahwa itu adalah gadis yang dia kenal. Eda juga tidak percaya matanya. Dia sesekali menyebut namanya. Hei, apakah ini benar kau? Kemudian keduanya tidak bisa membantu tetapi bergerak ke sisi yang berlawanan. Mata Eda sekarang berair. Dua kekasih saling berpelukan erat setelah sekian lama tak berjumpa. Rindu itu juga suatu kebahagiaan. Tapi juga sangat menyedihkan. Melihat lelaki di depannya. Tiba-tiba dia merasa sangat aneh. Dia langsung ajak saya minum kopi di kafe sekitar. Pada saat ini, anaknya tiba-tiba berlari kembali. Eda langsung panik dan menyuruhnya menunggu di mobil. Harus menyembunyikan dari pandangannya dengan cepat. Dia buru-buru meminta teman baiknya untuk membawanya pulang. Setelah duduk di mobil, mereka tiba-tiba saling diam dan merasa sangat canggung. Mungkin akibat sudah lama tidak bertemu atau perasaan mereka berubah. Tawa yang mengatakan bahagia setiap hari kini tidak ada lagi. Dalam percakapan yang pemalu, dia langsung menceritakan kisah bahwa dia bertemu seorang gadis memetik beri dalam perjalanan ke sini dan menyalahkannya karena membuat mobilnya kotor. Sejujurnya dia sangat tidak puas. Eda tersenyum. Kamu benar-benar tidak berubah sama sekali. Masih membenci anak-anak sama seperti dulu. Aku seharusnya mengatakan yang sebenarnya padanya. Tapi dia pikirkan lagi dan lebih baik abaikan saja. Kemudian mereka pergi ke kafe yang dulu sering mereka kunjungi. Setelah Eda pergi, dia tidak pernah ke sini lagi. 5 tahun waktu itu tidak singkat. Setelah Eda selesai belajar menjadi tukang kebun papan atas dan penyakit cintanya juga terkendali. Saya pikir ketika saya datang ke sini, saya akan duduk dan melihat pemandangan dan ngobrol. Tidak ngangka ternyata obrolannya tetap merujuk tentang pekerjaan. Tapi tidak peduli bagaimana dia hidup tahun lalu. Seseorang telah memberikan seluruh hatinya kepadamu. Tapi kamu bertingkah seolah-olah kamu tidak melihat. Katakan juga kalimat tanpa hati. Menempatkan dia dalam hidupku adalah sebuah kesalahan. Eda sangat terluka setelah mendengar ini. Lihatlah orang bodoh yang tidak mengerti apa itu cinta duduk di depannya. Dia benar-benar keluar dari jalan. Dia segera meminta izin untuk pulang duluan. Sampai malam saya menghubungi teman terbaik saya untuk meminta bantuan. Mengatakan dia tidak berubah sedikit pun sejak saat itu. Ditelepon ke teman dekat saya. Dia bilang dia merasakan perasaan antara aku dan dia berubah. Kulit wajah pria ini sangat tebal. Alasan mencari pasangan karena alasan kerja. Tapi tujuan utama adalah datang ke sini untuk melihatmu. Eda bilang dia tak ingin melihatmu lagi. Banyak bicara tapi masih menjulurkan tangannya.
mengancam untuk menjentik. Tapi tak disangka ada sesuatu yang nyangkut di kepalanya. Aku hanya membantunya untuk menurunkan. Aku langsung bertanya kepadanya, apakah kita bisa berkencan lagi? Karena 5 tahun yang lalu ia terkena penyakit. Ia ambruk akibat ketidakmampuan menerima kenyataan. Eda selalu menjadi tempat untuk menjaganya. Namun ditolak olehnya secara tidak sengaja. Akibat terlalu banyak patah hati, Eda meninggalkan Inggris. Mengingat pertemuan yang tidak menyenangkan kemarin, melihat kembali kalung yang tersimpan sejak lama, saya ingin mencoba untuk memperbaiki hubungan di masa lalu. Apakah masih memiliki harapan? Dia memutuskan untuk mengejar Eda lagi. Karena merasa tidak yakin, Eda langsung menolak. Tapi kamu masih memakai sepatu dan mengatakan aku akan berada di sini, jadi tidak perlu terburu-buru. Aku bisa berpikir perlahan. Setelah pergi, dia bergegas memanggil temannya. Eda meminta mereka untuk menjaga putrinya dengan cermat. Tentu saja jangan sampai terlihat olehnya. Dia sekarang berdiskusi dengan mitra di rumah. Tiba-tiba seorang pria membawa 2 gelas kopi ke Eda. Dia bertanya-tanya siapa orang ini. Menitipkan tangan di pundak Eda juga. Lalu wanita ini memanggil saya dan mengatakan agar fokus pada pembicaraan. Selesai diskusi, dia duduk sendirian di pinggir pantai. Setelah melihat ini, itu tidak mengherankan. Tiba-tiba bola datang dan menumpahkan segelas air di mejaku. Aku mau marah pada orang itu. Tiba-tiba bayangan yang akrab melangkah maju saat ini. Tidak menyangka ternyata dia gadis pemetik beri yang saya temui di jalan. Jadi aku langsung mengatakan padanya, kepribadiannya masih bertentangan. Cuma karena air segala saja kamu marah, jadi kenapa harus minta maaf? Saya juga merasa tidak berdaya. Jadi saya memutuskan untuk menyita bola ini. Melik bersembunyi di pojok tanpa berani berbicara. Sekarang tiba-tiba seorang pria datang. Dia panggil bapak ini ayah. Melihat ayahnya datang, dia mengembalikan bola kepadanya. Sebelum pergi dia meninggalkan satu kalimat lagi. Saya gak suka sama om galak ini. Gak ngangka dia menyimpan dendam sedikit sama cewek ini. Orang-orang tidak tahu apakah itu nasib atau bukan. Eda memiliki kepribadian yang keras kepala. Bahkan sengaja mengabaikanmu dan pura-pura tidak kenal. Pria ini datang untuk mencari Eda lagi. Dia hanya melanjutkan dan membuka permintaan maafnya tentang kemarin. Hanya dalam satu malam bagaimana orang bodoh seperti kamu menjadi pintar. Lalu dia mengajak Eda untuk makan malam dengannya malam ini. Jadi apakah usaha pengejaran dia? Keduanya bersiap-siap untuk kencan malam ini. Eda pilih mengenakan jumpsuit biru. Dengan wajah dengan riasan yang sangat halus. Memandang ada seorang pria yang telah lama menungguku. Dia tidak punya rasa untuk mengenang masa lalu. Jika bukan 5 tahun yang lalu kamu selalu menyakitinya. Melepaskan mungkin hanya pilihan yang tak berdaya. Meskipun mereka sudah 5 tahun terpisah. Mereka masih ingat apa yang terjadi sebelumnya. Aku masih ingat hal-hal yang dia suka dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya untuk mengambil makanan untukku. Dia tanpa sengaja mengungkapkan bahwa dia masih punya perasaan padamu. Mereka tersenyum bersama membicarakan masa-masa indah sebelumnya. Ketika mereka bicara mengapa kau meninggalkanku, matamu tiba-tiba berputar. Bukankah kau menunda pernikahan dan masih memperlakukanku dengan dingin? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Kamu tiba-tiba terbangun, dan kau tahu kau juga mabuk. Sekarang juga sudah mendapatkan kehidupan yang dia inginkan. Dengan dingin dia berkata, jika kamu masih punya hati nurani, jika kamu masih sayang walaupun sedikit, maka pergilah dari sini. Selalu teringat lawan ketika kita tidak bisa bertemu. Tapi ketika kita bersama, kita saling menyakiti. Perasaan yang terkubur dalam-dalam akhirnya keluar. Hari berikutnya dia bertemu teman-teman di tepi pantai. Saat ini pria ini tak sengaja lewat. Atmosfer tiba-tiba menjadi sangat canggung. Kemudian Eda berjalan mendekat dan bertanya mengapa dia belum pergi. Tiba-tiba anaknya memanggil dari belakang. Lalu pria ini berbalik. Ini kan gadis pemetik BlackBerry. Mengapa dia memanggil Eda ibu? Ketika Eda sedang berusaha mengusir pria ini untuk keluar dari sini, tiba-tiba sebuah suara muncul. Bocah ini memanggil ibunya membuat semua orang terkejut. Bodoh apa ini? Lalu dia memanggilku ibu. Kemunculan bocah itu sangat mengejutkan. Pas di saat kritis, temannya datang berlari dan berkata bahwa itu anak saya. Saya ibunya. Untung temannya masih sempat menyelamatkan Eda.
Tapi pria ini masih ragu karena kulit mereka tidak sama. Melik menyebut nama dia dan bayinya yang sempurna. Orang-orang masih curiga. Mereka bahkan belum bertemu suami saya. Jadi bagaimana dia bisa punya anak? Lalu dia menuju pria berjanggut di belakang. Ini suami saya. Lalu dengan cepat ia segera menciumnya. Mereka akhirnya terbawa arus. Bagaimana ini bisa didengar? Tapi masih sulit dipercaya. Suaminya bertanya apa yang telah terjadi barusan. Kenapa aku berpura-pura menjadi suami temanmu? Eda menjelaskan bahwa bayi itu adalah anak saya yang didiagnosis menderita kanker 5 tahun lalu. Tapi ini bertahan untuk sementara waktu. Katanya aku sangat sibuk sehingga aku tidak punya waktu untuk menikah. Ibunya juga bilang tolong. Dia ingin mereka cepat menikah dan memiliki anak. Tapi aku tidak suka anak-anak dan aku juga tidak menginginkannya. Masih marah aku bilang jangan sebut nikah dan punya anak lagi. Eda meninggalkannya karena terlalu marah dan kecewa. Dia merasa seperti anak kecil yang mencoba menemukan mainan lamanya. Ingin melihat apakah mainan ini masih bisa dimainkan. Dia sangat konsisten dalam hatinya. Aku tidak bisa bermain dengan mainan ini lagi. Dia menebak jika itu seperti membiarkan dia tidak tertarik lagi pada mainan ini. Maka kau harus pergi sendirian. Dia tidak menyangka ketika dia datang untuk belajar. Dia tahu bahwa dia hamil. Jadi dia memutuskan untuk memiliki bayi sendiri. Saat pria ini sedang berjalan lalu melihat bola. Dia segera menendangnya dengan kakinya. Tiba-tiba mengenai mainan bocah ini. Dia segera meminta maaf kepadanya. Apakah kamu bercanda? Mengapa dia tidak melakukan apa-apa selain meminta maaf? Setelah melihat rumah di atas meja yang ia rangkai. Ketika ia masih kecil dan memiliki ilmu arsitektur. Orang sombong seperti ia tidak mampu menahan pujian. Kemudian dia membungkuk dan meminta maaf kepadanya. Lalu untuk mencari pasangan. Saya ingin memperbaiki rencana konstruksi yang diusulkan. Semuanya harus diperbaharui lagi. Termasuk taman bunga Eda harus ditata ulang lagi. Rekannya segera meminta Eda untuk bekerja sama dan melakukan apa yang dikatakannya. Bagaimana bisa Eda tahan dengan ini? Eda tahu jelas apa yang dia maksud. Pria ini langsung nyuruh wanita ini ngobrol pelan sama Eda. Atas permintaan wanita ini, Eda masih harus diajak kompromi pada akhirnya. Pria ini berdiri di pojok dan tidak bisa menahan senyum. Karena bisa bekerja sama dengan Eda. Hasilnya sangat teliti. Di tempat kerja desain Eda dikembalikan. Eda tidak percaya setelah banyak amandemen masih ditolak. Eda ingin datang mencari untuk bertanya dengan jelas. Tidak terduga penggantinya baru saja keluar dari pintu. Dia segera diberitahu staf yang sedang berlibur. Untuk memberikan mereka ruang mereka sendiri. Sahabat terbaiknya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Permainan seperti apa yang dia coba mainkan. Dia cepat menjelaskan. Harusnya kamu buru-buru pulang untuk liburan. Terserah kamu mau kemana. Tapi temanmu ini pergi dari rumah karena konflik keluarga. Jadi tidak ada tempat untuk pergi. Setelah berkali-kali menasehati temanmu kalau tidak ada tempat untuk pergi. Lalu menyewa hotel untuk menginap. Jadi aku bisa menendang orang ini keluar. Ketika Eda masuk, dia luar biasa. Seluruh perusahaan tidak punya siapa-siapa. Tetapi dia juga sangat cepat untuk mencari tahu. Namun, dia tidak akan menyerahkanmu. Saya juga setuju bahwa mereka hanya akan berbicara bisnis. Mereka berdua hanya tetapi dengan cara yang bahagia. Bahkan meskipun sudah 5 tahun terpisah. Mereka terlihat begitu dekat. Malam sketsa menyiapkan hidangan mewah dan romantis. Eda pun sangat tertarik tentang kemesraan ini. Sungguh tak ada yang bisa menandingi dirimu. Memandang keindahan di depanku. Aku hampir hilang akal. Sketsa semakin banyak dan aneh. Bagian dalam mereka sangat fluktuatif. Segera buka pintu untuk mendapatkan udara. Saat Eda melihat keluar, mawar yang ia tanam 5 tahun lalu telah tumbuh seperti ini. Gak ngangka udah bertahun-tahun kamu masih merawat mereka. Kemudian keduanya saling memandang dalam-dalam. Tidak peduli apa yang Anda pikirkan. Maka cintaku padamu selalu benar. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.